Atrofi ovarium. Atrofi ovarium adalah ovarium yang ukurannya lebih kecil dari normal serta tidak ada pertumbuhan folikel maupun korpus luteum. Adapun beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan ke peternak yaitu, apakah kekurangan pakan dalam waktu berkepanjangan? Kapan sapi terakhir nampak birahi? Apakah sapi sedang menyusui? Sudah berapa lama? Bagaimana manajemen serta kondisi dan ukuran kandang selama ini? Detail pertanyaan mengenai pakan yang dapat kita tanyakan yaitu, berapa berat badan sapi, berapa kilogram hijauan yang diberikan, hijauannya berupa apa, rumput gajah atau leguminosa atau jerami yang dilakukan pengolahan atau yang lainnya. Lalu kita simpulkan apakah sudah sesuai dengan persyaratan hijauan yaitu 10-15% dari berat badan. Kemudian, konsentrat yang diberikan berapa kilogram dan mereknya apa? Lalu kita hitung apakah sudah sesuai dengan persyaratan pemberian sentrat sebanyak 1-2% dari berat badan dengan kandungan protein pada sapi perah yaitu 14-21% tergantung fase, dan pada sapi potong indukan yaitu sebesar 12%. Karena pertanyaan tersebut akan berguna untuk membantu mengetahui penyebab atrofi ovarium, yaitu kurangnya pakan yang berkepanjangan, stres, kurang exercise, serta menyusui terlalu lama. Kekurangan kualitas dan kuantitas pakan dalam waktu berkepanjangan, terutama unsur protein, akan mengganggu fungsi endokrinologi maupun pertumbuhan dan perkembangan folikel dari ovarium sehingga tidak akan terbentuk sempurna. Serta stres dapat diakibatkan oleh kondisi kandang yang sempit dan tertutup. Kandang sapi yang seharusnya yaitu memiliki ukuran yang cukup luas dan ventilasi yang cukup, serta kesempatan exercise untuk sapi juga harus diberikan. Pedet yang menyusu terlalu lama pada induknya dapat mengganggu keseimbangan hormon daripada induk itu sendiri. Gejala klinis yang tampak pada sapi yang mengalami atrofi ovarium yaitu tidak munculnya birahi atau disebut anestrus karena fungsi endokrinologis maupun pertumbuhan perkembangan folikel dari ovarium tidak sempurna akibat kekurangan pakan terutama unsur protein dalam waktu yang berkepanjangan. Adapun beberapa gejala birahi yang seharusnya muncul pada sapi normal yaitu vulva membengkak, vulva terasa hangat, mukosa vulva nampak merah, dan keluarnya lendir dari dalam vagina. Kondisi BCS atau Body Condition Scoring sapi kurang dari 2 yang ditandai dengan kondisi tubuh sapi yang sangat kurus, tail head tampak cekung, pelvis menonjol, batas tulang panggul tampak jelas, pin bone tampak jelas, backbone teraba, oskoste nampak jelas, serta legok lapar tampak sangat jelas. Gejala klinis yang lain yang tampak yaitu nampak bulu sapi kusam dan pelvisnya lebar. Sedangkan pada kasus hipoplasia ovarium, bulu mengkilat dan BCS lebih dari 3 serta menyerupai pejantan atau buler dan pelvisnya sempit. Patogenesis atrofi ovarium melalui 3 jalur yaitu defisiensi nutrisi pakan terutama protein, menyusui terlalu lama, serta stres. Pada gangguan endokrinologi akan terjadi gangguan produksi sampai dengan sekresi daripada hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus dan hipofisa, ovarium, maupun uterus, mengakibatkan hipotalamus mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone dalam jumlah yang kurang, yang akan berakibat sekresi FSH atau follicle stimulating hormone, dan LH juga kurang berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan folikel tidak terjadi, sehingga estrogen tidak akan dihasilkan dan akhirnya atrofi, kemudian juga dalam waktu berkepanjangan tidak berfungsi endokrinologisnya, maka akan terjadi atrofi. Di samping ovariumnya tidak mengalami pertumbuhan, endokrinologisnya juga tidak akan produksi. Dua-duanya seirama sehingga berdampak pada atrofi ovarium atau anestrus. Pada jalur menyusui terlalu lama akan mengakibatkan progesteron tetap bertahan dan prolaktinnya tinggi sehingga fase diestrus akan diperpanjang dan akan menyebabkan adanya anestrus dan dalam waktu yang berkepanjangan juga akan menyebabkan atrofi ovarium. Sedangkan pada jalur stres, sekresi kortisol dari kelenjar adrenal akan meningkat sehingga sekresi ACTH dari hipofisa anterior juga akan meningkat yang akan menghambat sekresi GnRH dan sekresi FSH di LH di hipofisa anterior akan turun sehingga perkembangan folikel menjadi terganggu.
dan tidak akan terbentuk adanya estrogen sehingga akan timbul gejala anestrus yang dalam waktu lama juga akan terjadi atrofi ovarium. Diagnosa atrofi ovarium dapat dilakukan dengan melihat hasil anamnesa dan gejala klinis yang nampak, serta dapat diperiksa menggunakan palpasi rektal, dan akan teraba ukuran ovarium yang lebih kecil dari normal dan permukaannya licin, karena tidak ada folikel dan korpus luteum. Berikut adalah perbandingan antara ukuran ovarium yang atrofi pada sebelah kanan dan ukuran yang normal pada sebelah kiri. Ovarium nampak licin tanpa folikel dan korpus luteum, sedangkan gambar ini adalah gambaran ovarium normal dengan adanya folikel dan korpus luteum. Selanjutnya adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Ditemukan diameter ovarium akan lebih kecil dari diameter ovarium penderita hipofungsi dan pada ovarium normal, serta akan nampak gambaran hypoechogenik. Terakhir, dapat dilakukan pemeriksaan endokrinologis dengan melihat kadar hormon progesteron dan akan mendapatkan hasil hormon progesteron rendah dan diikuti dengan hormon-hormon reproduksi lainnya yang juga akan rendah. Prognosa dari atrofi ovarium adalah infausta, karena hal ini sudah mengarah ke sterility. Sebenarnya bisa diobati, tapi akan menghabiskan biaya yang banyak. Karena tidak efisien, saran untuk peternak sebaiknya sapi dijual kemudian digantikan dengan sapi yang masih sehat. Penanganan dan terapi. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu perbaikan pakan, namun biayanya akan mahal dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Setelah dilakukan penanganan dan badannya sudah nampak tidak kurus lagi dan ovarium mulai tumbuh, barulah dapat dilanjutkan dengan pemberian terapi hormonal. Terapi hormonal yang pertama dapat menggunakan hormon PMSG dengan merek PG600 dan lipolizid. Dosisnya 300 IU diberikan secara intramuskular karena PMSG lebih dominan FSH sehingga harus diikuti dengan penyuntikan preparat hormon HCG dengan merek Corulon, dapat juga dengan merek Pregnil dengan dosis 300 sampai 600 IU secara intramuskular untuk merangsang ovulasi. Pilihan terapi hormon yang kedua dapat juga diberikan hormon prostaglandin PGF2-alfa dengan merek Capriglandin, dapat juga dinopros dengan dosis 7,5 mg secara intramuskular untuk melisiskan korpus luteum sehingga akan bersiklus birahi kembali normal. Pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama dengan pengaktifan recording. Dengan recording, kita akan tahu riwayat pemberian pakan. Biasanya atrofi ovarium adalah kelanjutan dari hipofungsi ovarium. Yang kedua, perbaikan kualitas pakan dengan memberikan hijauan 10-15%, dapat berupa rumput gajah, silase, atau jerami olahan, serta pemberian konsentrat sebanyak 1-2% dari berat badan dengan kandungan protein sesuai dengan periodenya. Memperbaiki konstruksi kandang sapi. Adapun kebutuhan luas kandang sapi per ekor yaitu 1,5 kali 2,5 meter, 1,5 kali 2 meter, atau 1 kali 1,5 meter. Dengan lantai kandang yang harus kuat, tidak licin, dan dibuat dengan kemiringan 15 derajat ke arah selokan. Serta lokasi kandang harus jauh dari perumahan agar tercipta lingkungan yang nyaman serta tidak menimbulkan stres pada sapi. Selanjutnya yaitu memberikan exercise yang cukup pada sapi untuk menjaga fungsi organ tubuh, seperti dengan mengembalakan sapi dalam tanah yang lapang. Sekian dan terima kasih.